di atas 20. Nah, ini persoalan Di Eropa yang merupakan negara kapitalis ya. nggak ada ya. Aneh ya Pak ya sebenarnya. Tidak aneh, kalau saya udah tahu sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi saya Ridwan. Saya Pak Rusdi Zakaria, ya. Jadi saya Ridwan kali ini akan membahas hal menarik nih yang mungkin teman-teman jarang benar. Yaitu di podcast kali ini kita bakal membahas BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Dan alhamdulillah kali ini kita mendapatkan tamu yang spesial nih, kedatangan tamu yang spesial bernama Pak Rusdi yang langsung merupakan pengurus BMT. Udah 10 tahun ya Pak? Masuk ke 10 saya. Ya, sebelumnya terima kasih ya Pak sudah bisa menjadi tamu di podcast kita kali ini. Mungkin sebelum lebih jauh lagi Pak, Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak kepada penonton, latar belakang Bapak, kenapa bisa sampai 10 tahun di BMT. Oke, baik, terima kasih sebelumnya ya. Saya perkenalkan nama saya Pak Rusdi Zakaria ya. Saya dosen WIN di Fakultas Tarbiyah di jurusan atau prodi Manajemen Pendidikan. Tapi alhamdulillah saya sudah pernah bakti 3 tahun yang lalu, jadi 2021 saya sudah pensiun. Jadi saya dosen di sini ya. Nah, saya terdampar di BMT ini kenapa? Ini kan ada pertanyaan awal gitu. Nah, ceritanya pada tahun 2012 ini pengurus Sikawin ya itu melakukan semacam musyawarah. Ya musyawarah. Nah, dari musyawarah itu kemudian terpilihlah pengurus baru. 2012 sampai 2012 terpilihlah saya sebagai sekjen pengurus Ikalwi. 2019 Pak? 2012 2012 ya sampai 2016. 2016. 4 tahun kepengurusan kita. 4 tahun. Ketuanya adalah senior kita Dr. Anas Ahmad Zaki Syirat. Itu mantan anggota DPR Komisi 3. Oh, mantan anggota DPR. Ya, anggota DPR ya. Nah, saya sekjen waktu itu. Nah, kami pada periode itu kemudian punya sekitar ada 10 program strategis Ikalwi. Ikalwi? Ya. Apa tuh Pak? Ikatan Alumni UIN. Ikatan aku. Oh, saya sebagai Ikalwi anak itu UIN Ikatan mana tahu Alumni UIN. Ya. Nah, Anda kan juga nanti akan jadi ini gitu ya. Nah, saya terpilih sebagai sekjen. Nah, ketika dalam kepengurusan itu periode 2012 sampai 2016 kita punya 10 program strategis Ikalwi. Nah, salah satunya adalah mendirikan BMT. Apa itu BMT? Baitul Mal wa Tamwil. Ya, secara harfiah BMT itu adalah Baitul Mal wa Tamwil. Atau kalau bahasa sedikit agak ininya adalah itu rumah Tuhan dan rumah bisnis. Rumah Tuhan dan Baitul rumah Mal itu rumah ya, rumah harta Tuhan dan rumah harta manusia, kira-kira begitulah itu bisnis gitu ya. Nah, maka kemudian pada 2014 ya itu kemudian dicoba dilaunchingkan pendirian BMT 2014. Jadi ini sudah 10 tahun ini. Oh iya, sudah 10 tahun ya, masuk tahun 11 sebenarnya gitu ya. Kalau ketemu nanti tanggal 24 Mei itu tahun ke-11 BMT ini gitu. Jadi ini sudah 10 tahun lah gitu ya, 10 tahun gitu. Ya, nah alhamdulillah waktu kita berdiri kita mendapat dukungan cukup kuat ya dari pimpinan WIN, dari rektor ya, bahkan juga oleh wali kota. Nah, karena wali kota kemudian mendukung penuh karena zaman Ibu Airin. Nah, Bu Airin karena Bu Airin juga punya juga program yaitu mengembangkan koperasi syariah di daerah kota Tangerang Selatan gitu. Nah, kita dapat dukungan. Salah satu bentuk konkretnya adalah kita diberi dukungan untuk mendapatkan legal secara gratis. Gratis? Iya, akte itu pengurusan akte ya.
Kalau diurus mungkin waktu itu habislah 3, 4, 5 jutaan gitu. Itu kita gratis. Kita gratis ya, didukung oleh Pak Wali Kota Ibu Airin, dan kemudian kita launching dari rektor ya. Rektor di zaman 2014 itu saya kira sudah ke ini ya, sudah berganti ke Pak Dede ya, Pak Dede Rusada ya. Kemudian Bu Airin hadir ya sebagai wali kota, dan itu kemudian mengukuhkan kita. Jadi BMT ini adalah lembaga keuangan mikro syariah. Ya. Jadi BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi dan bersifat koperasi syariah. Bukan koperasi konvensional. Itu nanti membedakan dengan konvensional gitu ya. Nah, kita dirikan di launching tanggal 24 Mei 2014. Jadi ini akan memasuki tahun 11 sebenarnya ini gitu. Tadi kembali saya ini karena saya duduk di dalam pengurusan dan kita punya program unggulan yaitu mendirikan BMT, maka kemudian dirikan BMT ya. Nah, alhamdulillah waktu itu karena ini kita di awal-awal ya terpaksa pengurus inti itu juga saya merangkap jadinya. Saya Sekjen Ikalwin sekaligus juga menjadi sekretaris BMT. Nah, gitu. Dari 2014 sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Dan kita mau RAT ini. Rencana juga tanggal 24 ini. 24. Bulan ini? Iya, bulan ini. Berarti bisa dikatakan Bapak itu sepuhnya BMT. Iya, pendiri kan? Pendiri. Iya, pendiri BMT gitu. Sepuh. Ya. Oke Pak, tadi Bapak sempat mention nih, tadi menarik banget ya selama 10 tahun BMT dari 2014 sampai sekarang sudah mau menyentuh 11 tahun. Yeah. Bapak sempat mention nih terkait BMT dengan koperasi. Kalau perbedaan BMT dengan koperasi umumnya gimana sih Pak? Karena kan kita lihat nih kalau BMT itu berbadan hukum koperasi, pasti tapi ada bedanya ya Pak. Iya. Jadi BMT itu begini. Jadi kalau dipahami begini, dia dua makhluk yang berbeda, tetapi makhluk yang juga berdekatan, nah, gitu. Jadi berbeda tapi memiliki kesamaan. Gitu. Itu ini ya. Jadi BMT itu adalah semacam ini lembaga keuangannya, lembaga keuangan yang sebenarnya mirip tapi berbeda. Ya, mirip dengan lembaga keuangan lain seperti bank, ya. Nah, tetapi kemudian ada persoalan begini kemarin ini, nanti saya cerita ya, ini ada bukunya menjelaskan gitu. Jadi tahun 1992, sebenarnya embrionya BMT ini lahir sudah tahun 80-an. 80-an. Itu lahirnya adalah hasil di ITB Salman, di Masjid ITB Salman. Iya, itu. Karena di sana itu ada kajian-kajian di tahun 80-an itu, sebenarnya 70-an ya, di zaman kalau Anda pernah dengar ini Bang Imaduddin ya, almarhum dia itu. Nah, itu sudah ada diskusi begitu ya, karena mereka memang punya perspektif keagamaan yang kuat. Nah, mereka lihat ini bank yang ada ini kan semuanya bank konven. Kalau bank konven itu kan memakai sistem riba. Iya, betul banget. Kan? Yang konven pakai riba kan begitu gitu. Nah, padahal kita negara muslim. Iya, kita penduduk mayoritas muslim. Kok sistem keuangannya masih malah konvensional. Masih bersifat riba gitu. Nah, disitulah mereka gelisah ya di ITB itu lewat kajian-kajian pengajian rutin mereka ya di ITB, di Masjid Salman ya, ITB itu. Maka tercetuslah keinginan untuk juga mendirikan lembaga keuangan. Ya, itu kira-kira begitu latar belakangnya. Dan ini kemudian berkembang ya dari 80 sebenarnya agak lamban. Nah, baru berkembang kemudian agak terjadi akselerasi pada tahun 1992 ketika berdiri ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya, di zaman yang mensponsori Indonesia itu sebenarnya adalah Pak B.J. Habibie. Oh, jadi B.J. Habibie. Nah, Habibie kan walaupun dia seorang intelektual yang mumpuni ya, ilmuannya mumpuni ya, tidak hanya kelas nasional tapi juga kelas dunia, tapi punya juga gairah agama yang kuat. Nah, dia memahami itu gitu. Nah, kemudian lewat ISMI, lewat
kanal ISMI dia mencoba mendorong ini lahirlah namanya pertama Bank Muamalat. Bank Muamalat 1992 itu lahir Bank Muamalat, berdiri Bank Muamalat. Nah, bank itu kan ada di tingkat pusat. Kan? Iya. Di tingkat pusat. Di daerah mungkin bisa dibikin cabang di provinsi. Tapi untuk sampai ke kecamatan, ke desa, ini lembaga keuangan apa yang harus dibentuk? BMT lah hadir. Disitulah sebenarnya BMT muncul tuntutan ya untuk memediasi, memfasilitasi ya infrastruktur perbankan yang bisa menyentuh sampai ke desa terpencil. Itu. Jadi ya, inklusi ya Pak? Iya betul. Sebab kalau Anda lihat sekarang ya mungkin itu kan tahun 90-an ya. Nah, tahun 90-an itu kan mungkin ATM jarang. Ya, iya Pak. ATM jarang kan gitu nyentuh gitu. Jadi orang kalau mau ke bank ke kota besar, kabupaten, ya kecamatan mungkin 1-2 kecamatannya ini yang punya itu fasilitas perbankan gitu. Nah, itulah ada kebutuhan tahun 1980-90 itu perlu kita ada ini media jasa perbankan yang bisa menyentuh, bisa melayani sampai ke tingkat bawah. Nah, disitulah kemudian muncul dan kalau gitu perlu dibentuk namanya BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Nah, gitu. Jadi karena bank itu kan ada bank. Di bawah bank itu ada BPRS, Badan Penyediaan Rakyat kan? Nah, di bawah BPRS ini ada yang kosong. Nah, itu diisi oleh BMT. BMT mengisi kekosongan infrastruktur keuangan ini yang bisa menyentuh masyarakat kecil, masyarakat di bawah. Itu backgroundnya sebenarnya. Jadi pada zaman dulu mungkin orang-orang desa itu kesulitan ya pasti mendapatkan akses. Betul. Jadi kalau dia mau ambil uang atau mau ini harus ke kota. Nah, iya ribet juga ya biaya transportasi ke sana jauh, waktu. Oh, jadi itu salah satu bisa dikatakan latar belakang terbentuknya BMT ya? Ya begitu. Ya. Jadi di samping tadi kebutuhan kita menjawab persoalan ini ya. Riba tadi, bank konvensional yang cukup kuat dengan sifat ribanya, itu ingin diluruskan lah kira-kira. Akademi itu ingin meluruskan gitu. Gitu. Oh ya Pak, tadi ngomongin BMT kan, berarti BMT itu ada 2 fungsi ya. Yang pertama itu Baitul Maal, fungsi pertama, sama Wa Tamwil. Mungkin kalau saya sendiri sebenarnya masih belum tahu nih. Jadi Bapak bisa jelaskan fundamentalnya. Oke, ya. Jadi berbeda ya tadi dengan bank tadi. Kalau bank itu kan netral aja, sekuler, lebih dunia tekanannya kan. Situ minjam ya untuk apa? Ya, minjamnya 100 juta ya kembali 100 juta ditambah plus bunga kan begitu. Kan itu. Nah, di BMT ini lahir mencoba memberikan perspektif lain, perspektif yang lebih benar sesuai dengan agama. Nah, dengan syariat gitu ya. Nah, jadi BMT itu dari kata Baitul Mal wa Tamwil ya. Baitul Mal rumah harta dan bisnis. Tamwil itu bisnis. Ada 2 sisi yang diseimbangkan antara orientasi akhirat lewat mal, harta mal dan harta bisnis. Produktivitas ya Pak. Iya, 2 itu harus seimbang. Artinya kalau mal itu orientasinya kepada orientasi akhirnya adalah ke akhirat. Bisnis dunia. Nah, ini Baitul Mal mencoba menggabungkan 2 ini. Ya, 2 orientasi akhirat lewat Baitul Mal, orientasi bisnis lewat tamwilnya tadi gitu. Nah, kenapa mal? Nah, mal kalau itu mal sumbernya harus dari ziswab, dari zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf itu sumbernya. Nah, yang tamwil bolehlah dari tabungan, ya dari investasi macam-macam gitu. Itu boleh gitu. Nah, jadi mencoba, tetapi dua sayap ini, ya sayap mal tadi dengan sayap tamwil bisnis tadi, ya itu harus seimbang dan itu harus berlandaskan prinsip-prinsip ajaran agama. Gitu. Berarti ya sebenarnya kita di dunia itu harus mengejar dua-duanya. Oh iya, pastilah kan itu Quran di surah Al-Qasas 77 kan ini ya. Kejarlah ini
kehidupan akhiratmu setinggi-tingginya, jangan melupakan kehidupan dunia Anda, kan gitu. Iya. Itu kan keseimbangan itu. Keseimbangan. Itulah salah satu nilai-nilai BMT itu di situ, mencoba untuk mewujudkan nilai itu gitu, nilai Al-Qur'an itu. Menyeimbangkan ya, Pak. Iya, betul. Oke, berarti tadi Baitul Mal itu layaknya rumah harta ya, Pak? Ya, rumah harta. Nah, rumah harta ini kan rumah yang kita untuk mendapatkan keriduan Tuhan. Ya. Nah, untuk keriduan Tuhan itu kan kita harus juga mengeluarkan harta. Nah, keluaran harta itu kan dalam bentuk agama kita pasti ada zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf. Wakaf. Nah, itu. Nah, kalau nanti mau tamwil, lewatnya apa? Jual beli. Nah, jual beli nanti ada macam-macam juga turunannya gitu. Berarti bisa dikatakan yang tamwil itu kayak seperti fungsi investasi ya, Pak, ke usaha misalkan. Ya, bisa investasi. Meningkatkan produktivitas UMKM. Ya, nanti ini. Nah, nanti di BMT, karena ini kita BMT ini saya lanjutkan, BMT ini kemudian dia berbadan hukum. Dia otonom, berbadan hukum, ya. Kenapa harus berbadan hukum? Biar fleksibel, biar ini. Sebab kalau tidak otonom itu ribet nanti. Ribet ya, Pak. Ada intervensi kekuasaan dari atas rusak. Kan? Penempatan orang nggak pas apa dan sebagainya begitu kan gitu. Nah, ini BMT kita ini kemudian mencoba menyeimbangkan dua orientasi tadi ya, lewat orientasi akhirat dengan mengumpulkan dana-dana mal lewat ziswab tadi, kemudian juga menghimpun dana-dana masyarakat yang lain lewat proses ini nabung dan investasi. Berarti Pak, kalau misalkan saya menabung di BMT, apakah saya akan mendapat pengembalian atas pinjaman yang diberikan ke usaha lain, Pak? Ya, itu tergantung nanti. Investasi bentuk apa? Kalau tabungan, nanti ada tabungan yang wadiah. Oh. Kalau wadiah itu nggak ini. Oh. Kayak tabungan biasa. Ada berapa jenis tabungan di BMT, Pak? Ya, kenapa? Ya, prinsipnya ada dua. Ada tabungan wadiah. Ya, ada tabungan berjangka. Ya, kalau di perbankan umum ini namanya deposito. Kita ini gitu. Ya. Baik, Pak. Sama ini penasaran. Kan BMT itu syariah ya. Landasan syariah untuk menjalankan operasional BMT itu seperti apa sih, Pak? Landasan utama. Jelas landasan kita adalah pada prinsip-prinsip ini ya, prinsip ajaran kita ya. Misalnya apa? Satu prinsip kita harus kan tadi ada dua sayap saya katakan ada sayap. Nah, ini kan beda-beda. Kalau sayap mal tadi, maka penghimpunan dananya itu harus berhimpun dari dana-dana bersumber dana dari mal. Nah, itu Pak. Zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf. Itu untuk mal. Nah, untuk yang ini tamwil, nah ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip itu tadi, tidak riba, nggak boleh riba. Produk tidak boleh kita nggak boleh riba, gitu ya. Nah, artinya bentuknya apa nanti? Nanti ada bentuknya ada tabungan, ya tabungannya ada tabungannya dua macam, ada tabungan wadiah, ada tabungan yang berjangka gitu ya. Kemudian ada bisa juga penyertaan modal, ya bisa juga. Jadi dan umumnya kalau kami dulu sebagai pendiri kita menyertakan modal untuk modal awal koperasi gitu. Nah, inilah itu. Yang kedua tadi yang saya bilang tadi, prinsip adalah kita karena syariah itu kita tidak menghindari riba. Nah untuk menghindari riba ini apa? Nanti ada aturan-aturan main dalam bentuk akad. Nah, jadi akad ini hanya membatasi orang ya, membatasi riba itu tidak terjadi. Oke, Pak. Berarti kalau misalkan BMT itu juga nggak sembarangan ya memberikan sebuah dana ke suatu UMKM. Dilihat dulu nih produk-produknya ya, Pak. Betul. Jadi sebelum misalkan saya sebagai UMKM mau minjem dana, berarti itu produk itu harus syariah ya, nggak boleh harus jelas dulu. Dia minta untuk apa? Untuk keperluan apa? Untuk modal usaha? Atau untuk biaya pendidikan?
kan beda. Iya. Ya, kalau pendidikan kan jasa jadinya, kan? Atau untuk apa? Bayar utang atau apa? Nah, dilihat. Jadi ini yang membedakan dengan di bank. Kalau kita minjam di bank, itu kan bank nggak mau tahu. Untuk apa peruntukan, saya nggak mau tahu. Yang penting Anda pinjam sebanyak ini dan wajib membayar bunga segini gitu. Nah, di kita tidak. Ya, di BMT ini karena kita berbentuk syariah, itu kemudian itu dibatasi dengan niat dan tujuan. Akadnya apa? Nah, di kita ada sebenarnya ada empat akad yang kita kembangkan. Ya, ada murabahah, ya. Kemudian ada musyarakah, ya, ada mudharabah. Sebenarnya ini musyarakah mudharabah agak berdekatan ya. Mudharabah, kemudian ada ijarah, kemudian ada qard. Nah, sebenarnya ada satu lagi, tapi ini kita nggak memunculkan benar ini, karena ini belum saatnya. Belum saatnya, tapi suatu saat berarti. Suatu saat mungkin qardul hasan. Nah, itu. Jadi kalau murabahah itu adalah jual beli. Jual beli. Ya, pinjam, jadi dia butuh modal, ya. Akadnya untuk apa? Untuk modal usaha. Oke, kita akadkan murabahah. Nah, nanti kita hitungkan. Ini kalau ini minjam segini, dari segini, ini akan muncul margin segini. Sepakat nggak? Oh, atas dasar kesepakatan. Iya, ya? kesepakatan. Yang berarti dua pihak ini harus setuju, nggak boleh satu aja. Iya, begitu dong. Namanya iya. ini nggak boleh kalau di Iya. dalam transaksi akad itu dua-duanya setuju betul, gitu kan, gitu. Ini. Nah, kalau jual beli itu nanti kita menghitungkan Margin keuntungan tiap bulan, Pak. Melihat Kenapa? margin keuntungan penjualan. Iya, modal dia gitu. Itu. Nah, itu merubah. Nah, yang kedua itu mudharabah. Ya, kita kemudian berkongsi menjalankan usaha. Nah, ini tergantung. Misalnya BMT menyediakan uang. Yang ini menyediakan tenaga dan peralatan gitu kan. Nah, nanti dibagi. Oh, Nah, kerjasama ya. Iya, kerja hasil gitu. Nah, kalau mudharabah, nah ini yang memang kemudian akan muncul ini. Kalau untung dibagi bersama, rugi dibagi bersama. Oh iya, ngomongin rugi Pak. Iya. Kalau misalkan rugi karena kan tidak mungkin ya, usaha kan nggak mungkin Iya, untung iya. terus ya Pak. Iya. Mungkin anggaplah saya rugi karena kelalaian. Itu untuk resikonya siapa yang menanggung Pak? Nah, kalau di koperasi sebenarnya kita belum punya. Ini kelemahan di koperasi syariah di BMT. Kita belum punya LPS. Oh, nggak ada ya? Nah, Belum. Iya, belum punya lembaga penjaminan. Nah, tetapi sebenarnya jalannya kita sekarang mencoba ini melakukan kolaborasi dengan lembaga penjaminan. Ya, kayak kami BMT kemarin itu dengan Bungkesmas. Nah, ya. Kemudian juga kami pernah juga rintis dengan Jamkrida daerah Banten gitu, ya. Nah, itu. Nah, jadi ya tapi itu belum begitu optimal lah. Belum. Gitu ya, Belum optimal, gitu. efektif ya? Ya, belum efektif belum gitu ya. Karena juga lembaga-lembaga penjaminnya juga belum begitu kuat juga. Nah, iya. Sebab kalau LPS yang bank konvensional itu kan negara. Iya, negara. Yang turun Pasti tangan ya. gitu kan. Nah, itu persoalannya gitu. Persoalannya berarti salah satu masalahnya di sana. Ya, salah satu masalah BMT. di BMT itu adalah di koperasi kita ya. Termasuk bukan hanya BMT, koperasi secara umum. Secara umum. Ya, itu lembaga penjaminannya belum ada. Iya. Nah, artinya apa? Jadi karena ini berbeda hukum koperasi itu kan sifatnya gotong royong. Gotong royong benar. Nah, artinya kalau gotong royong itu bersifat kekeluargaan. Jadi kalau ada rugi gitu, ya kalau ruginya bukan kesalahan pengurus, kesalahan ini, ya itu mereka biasanya bisa menerima. Oh, berarti dari pihak BMT kalau misalkan karena karena mungkin demand terhadap Iya, demand produknya misalnya rendah, terjadi situasi ekonomi ini ya, inflasi apa gimana? Itu berarti karena ya dimaklumi gitu ya. Dimaklumi begitu gitu. Iya. Tapi kalau itu kesalahan kelihatan ada fraud dari pengurus, pengelola, ya itu bisa diminta pertanggungjawaban kepada pengurusnya. Berarti kalau kalau kita ingin meminjam itu harus masuk ke BMT ya? Ya, sebagai anggota? persyaratan harus jadi anggota BMT dulu. BMT ya itu kan dilihat dulu. Dan ini
biasanya kita akan lakukan begini ya, normalnya 3 bulan dia jadi anggota dulu. Jadi anggota 3 bulan. 3 bulan untuk melihat karakter orang. Kan ini koperasi. Koperasi. Ya, koperasi syariah kita lihat karakter. Jadi bukan lihat orangnya datang bawa mobil atau enggak, lihat karakternya. Nah, karakternya apa? Dia loyal enggak? Punya komitmen enggak ke BMT? Dengan dia menabung. Saat 3 bulan tersebut dievaluasi. Iya, dievaluasi gitu. Nah, setelah itu dia memang ini punya komitmen menabung. Nah, ketika menabung, intinya dia serius. Yes. Tapi kalau dia cuma daftarnya nggak ini, ya dia nggak serius jadi anggota gitu. Nah, kalau orang nggak serius, tahu-tahu dia minjem, kan bahaya. Bahaya, bener. Bisa macet nantinya gitu. Kredit macet. Nah, itu. Jadi ada proses juga, kita tidak langsung menerima orang untuk meminjam gitu. Jadi kita minta dulu, Anda jadi anggota dulu, cobalah menabung dulu. Nah, dalam proses mereka menabung, ya minimal 3 bulan kita lihat karakternya orang. Dia orang loyal nggak, rajin nggak, punya komitmen nggak gitu. Ya, jadi ya 3 bulan itu kayak ujian ya. Iya, itulah pra inilah ya. Iya. Oke Pak, misalkan nih saya udah masuk, terus ada apa aja sih Pak produknya? Baik itu produk pembiayaan atau di luar pembiayaan? Ya, jadi kita ada dua garis besarnya produk kita. Satu produk simpanan. Simpanan. Ada simpanan wadiah tadi, Wadiah, ya. Nanti wadiah itu juga macam-macam. Ada simpanan pendidikan, ada simpanan tabungan untuk kurban, ada untuk hari raya Idul Fitri gitu. Itu jadi macam ada. Kalau misalkan saya bayar UKT bisa nabung dia BMP. Bisa. Memang yang kita bagian BM pendidikan ya? Iya. Pendidikan bisa. Ya? Itu yang saya sudah berteriak lama-lama. Cobalah mahasiswa sekali masuk 6.000 ke UIN, 7.000. Nabunglah per semester aja 500.000 per semester. 8 kali kan 4 juta. 4 juta bisa nutupin UKT lu tuh. Iya. Kan? Soalnya betul. Soalnya di UIN itu salah satu permasalahan. Ya, kita paham. Kita UKT ya kan. Jadi ada masalah lah UKT, mengenai cicilan UKT kan kita belum ada sistemnya di UIN. Betul. Padahal dengan BMT itu merupakan wadah. Harusnya bisa selesai. Harusnya bisa selesai. Nah, cuma ada persoalan di teknisnya kemarin. Itu banyak teman-teman Anda itu ada unit Anda kemarin kakak senior Anda itu datang sini minta talangan. Nah, ini persoalan susah. Anda ujuk-ujuk datang minta talangan. Belum jadi anggota, belum punya tabungan. Nah, ini siapa yang jamin? Saya tanya, berani nggak Kaprodi atau Wadek 2-nya menjamin? Kalau menjamin, kita kasih. Itu ada pernah datang, Pak, kami butuh 50% aja gitu. Waktu itu dia 50% dari UKT. Dari UKT, saya udah punya uang 2 juta, tinggal 2 juta lagi gitu. Oke, saya bilang, saya mintain aja persyaratan, bisa nggak dipenuhi? Garansi dari Kaprodi atau dari Wadek 2. Iya. Nggak pada mau itu, pimpinan ngasih itu garansi gitu. Sebab kalau ini garansi ke orang tua kan susah. Iya. Orang tua Anda kan jauh-jauh. Bagaimana menjangkaunya gitu? Nah, iya itu. Nah, sebenarnya idealnya nabung. Ada gerakan menabung mahasiswa, nabung aja misalnya per bulan 100.000 atau begitu kan gitu ya. Nah, kalau untuk KT saya matok ini 500 per semester. Per semester 500.000. Artinya kan sebulan 100.000. Kan? 8 semester udah 4 juta. Iya. Kan? Nah, kalau dia komitmen ini nabung 8 semester itu, nanti di tengah jalan dia ada mandek, kita talangin. Iya. Itu. Bener juga ya, Pak. Iya. Sekarang kita mahasiswa ribut-ribut UKT padahal udah ada wadahnya di sini ya untuk menyelesaikan masalah. Iya, itu. Nah, yang kedua, ini juga ada potensi kemarin juga nggak jalan. Wah, apa tuh? 6.000 mahasiswa wisuda setiap tahun. Kan setelah wisuda kan jadi alumni dia. Kenapa nggak ninggalin infak 100.000? Wah, iya. 600 juta loh sekali ini. Iya, setiap tahun. Kan? Sekali wisuda 1.500. Iya. 4 kali wisuda dalam setahun 6.000. Ninggalin infak 100.000 aja buat ke IBMT. Ini kan bisa membantu UKT. Bisa membantu UKT. Itu dana yang nggak perlu dibalikin. Oh iya, benar juga ya, Pak. Iya. Kan jadi pahala juga untuk betul. kita. Nah, itulah fungsi mal tadi, baitul mal. Kita menghimpun dana-dana
Mal tadi itu dari situ, infak, sedekah gitu. Zakat, kalau zakat nggak bisa kami. Zakat harus lewat ini UPZ sekarang Iya gitu. sih benar Pak. Nah ini gerakan ini yang belum ini itu. Nah mudah-mudahan mulai sejak ini kita coba inilah ke depan. Iya sih Pak. Hmm. Kita tuh harusnya ya BMT itu krusial banget ya. Dampak positifnya itu banyak, tapi sayangnya literasi baik itu masyarakat atau mahasiswa terhadap lembaga syariah salah satunya BMT itu kurang. Saya aja baru tahu nih pas podcast sama Bapak. Ya, sebenarnya begini, 2 tahun yang lampau 2023 awal saya melakukan roadshow ke fakultas-fakultas. Cuman ke FEB belum terjadwal. Saya udah roadshow di Fakultas Dakwah dan di Fakultas Suludin. Kita roadshow itu jelasin nih produk-produk BMT gitu. Itu. Nah, bahkan kita sudah memancing juga. Silahkanlah kalau ada mahasiswa-mahasiswa kita yang yang punya keinginan untuk wirausaha, bisa kita ajak karena kita juga ada program pengembangan UMKM di sini. UMKM. Itu. Ya sih. Berarti sebenarnya dari pihak kampus sendiri harus ini ya mengintegrasikan dengan BMT sebenarnya. Ada usaha seharusnya ya dari seharusnya, atas. tapi ada persoalan. Persoalan iya. Padahal kalau misalnya Anda tahu persoalannya? nggak tahu Pak. Nah, persoalannya ada trauma di kalangan dosen dan karyawan. Wah. Dengan koperasi lama, koperasi pegawai negeri. Oh, sebelum ada nih Sebelum BMT lahir nih ada koperasi pegawai negeri Pegawai di negeri. yang dimana itu ya anggotanya adalah seluruh PNS, seluruh baik dosen maupun karyawan, dan itu dipotong setiap bulan. Ininya fundingnya itu. Nah, ini ada masalah di koperasi kita di tahun 2008 lah gitu ya, ada masalah gitu ya. Kemudian divakumkan oleh pimpinan. Nah, ini kan bikin trauma. Dosen karyawan trauma. Makanya ke BMT juga mereka agak ragu-ragu. Ya. Itu masalahnya. Padahal kan udah beda ya Pak. Betul. Itu divakumkan kapan Pak? Tahun berapa? Perkiraan saya di tahun 2010 2012 ya gitu ya, sekitar tahun itu. Berarti ya 3 tahun 4 tahun sebelum ini ya BMT lahir di sini. Ya, nah, jadi itu ada masalah psikologis. Jadi makanya terus terang jujur kami memang menghadapi tantangan salah satu adalah ini kepercayaan sivitas akademika, terutama dosen dan karyawan belum begitu penuh ke BMT karena mereka ragu, takut berulang kejadian pada koperasi yang lampau. Udah beda ini ya. Iya, padahal udah beda makhluk, udah beda ini. Iya. Padahal program BMT itu bagus-bagus, sayangnya semoga aja kedepannya ya insyaallah kampus mau ya mengintegrasikan program-programnya sama BMT ini. Soalnya banyak banget dampak positifnya Pak. Oke Pak, berarti kalau misalkan semakin banyak nih masyarakat bahkan mahasiswa yang menjadi anggota BMT, sebenarnya berarti masyarakat secara umum akan meningkat ya, kesejahteraan harusnya ya. Akan terbantu persoalan yang dihadapi ini oleh mahasiswa, oleh karyawan itu sangat terbantu. Dan terus terang sekarang kita membantu lebih banyak ini anggota kita, terus terang ya, di anggota BMT ini dari yang 1000 yang ada itu kalau dibikin kategorisasi ya, itu yang dosen cuma 15%. 15%. Ya. Mahasiswa mungkin 3%. Selebihnya karyawan rendah, satpam, pramusaji, staf. Yang gajinya di bawah UMR. Itu yang kita layani. Artinya BMT ini 10 tahun membantu mereka. Betul. Karena terus terang ya, di lapangan apa yang terjadi? Pada minggu ketiga mereka nggak punya uang. BMT yang pinjam kecil-kecil karena 200.000, 300.000 gitu. Ini kan kondisi ini nggak dilihat dari atas gitu. Nah kita yang di bawah melihat betul ada kebutuhan demand. Ya, apalagi sekarang kalau Anda lihat nih ya,
kebijakan outsourcing juga nggak bagus, kan? Pendapatan pegawai rendah itu semakin mengecil loh. Iya. Itu. Apalagi di zaman ekonomi Iya, sekarang Pak, yang gitu. fluktuatif banget, bahkan nilai rupiah aja sekarang aduh udah turun banget ya Pak. Itu. Oke Pak, biar memotivasi penonton nih, Iya. Bapak bisa mungkin ada UMKM di sini yang berhasil gara-gara bantuan dari BMT Pak. Kita itu begini, kalau UMKM kita belum masuk benar gitu ya. Kita baru melakukan namanya inkubasi bisnis. Kita mencetak calon-calon UMKM lewat program pemberdayaan UKM mahasiswa. Ya, kemarin terakhir kita 2023 kemarin ya, kita melakukan pelatihan. Ada 40 mahasiswa. Kita ajak untuk ikut kegiatan pelatihan kewirausahaan. Ya. Dan Kelas gitu ya Pak? Hah? Kelas gitu, seminar. Pelatihan langsung 3 hari. 3 hari. Ya, 3 hari dari Jumat sampai Minggu itu. Jumat sore kita buka sampai Minggu 3 hari. Tapi kemudian kita dampingin karena ini programnya adalah program pemberdayaan. Jadi nggak dilepas. Setelah itu kita pilih dari 40 orang itu kita pilih mana yang potensial dan berkeinginan untuk kuat. berwirausaha. Nah, kebetulan waktu itu kita dapat dukungan dari Permata Syariah. Dan ini masih ada, Anda lihat tadi ke depan itu ada gerobak. Nah, jadi kita fasilitasi mereka untuk berjualan. Ya, kemarin itu berjualan. Ada yang saya surprise kemarin itu yang terlibat salah satunya baru mahasiswa semester pertama. Maba dong Hebat ya, nggak? Semester pertama 3 orang, ya, 1 dari Kepri, 1 dari Bangka Belitung, 1 dari Indramayu. Saya kaget. Kebetulan mereka ini 3 mahasiswa ini semester 1 sama-sama 1 kos. Tapi ketemu di ini ya, dapat kos yang sama begitu kan. Gitu. Saya kejar, saya kan penasaran. Saya orang dosen juga punya greget penelitian. Saya bilang, boleh nggak tahu nggak Anda orang tuanya kerja apa? Nah, umumnya orang tuanya dari latar belakang tidak mampu. Ada yang kerja serabutan, ada yang pembantu rumah tangga gitu. Jadi, nah ini sebenarnya ini yang paling bagus. Resources yang akan jadi biasanya orang semacam ini, karena dia akan tahan banting. Karena dia sudah punya latar belakang keluarga yang susah hidupnya. Dia ingin merubah nasib. Betul Pak. Udah kita aja ikut pelatihan. Kita kasih gerobak 1, ya. Itu dia taruh pertama di daerah Pisangan gitu, ya. Kemudian yang kedua dia minta di daerah Pondok Ranji. Ya, di Pertamina itu komplek Pertamina. Ya. Nah, sayang ini programnya kemudian berjalan cuma sekitar 5 bulan ya, karena ada masalah. Jadi ternyata untuk melakukan usaha real ini juga ada problem. Ya, ada problem gitu. Nah, problemnya satu SDM. Ya. Kalau SDM-nya nggak siap ini gitu, ada mahasiswa, ada sebagian mahasiswa, ada beberapa yang mahasiswa dia ambil saja, tapi dia nggak jalanin, dia cari orang. Nah itu. Nah, orang kalau nggak siap, nggak tahan mental juga bisa ini. Karena biasanya usaha itu pasti di minggu-minggu atau bulan pertama itu untungnya belum tinggi. Bahkan mungkin 3 bulan pertama ya itu masih ini gitu. Tapi nanti kalau sudah trennya naik ya di bulan keempat, nah itu akan naik terus gitu. Karena udah ketemu selahnya gitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ada pecah kongsi, kemudian ada yang tidak amanah. Jadi mitra kita yang menyediakan logistik tidak amanah. Pecah lah itu. Pecah. Jadi itu aja kemarin itu kita sayangkan. Karena memang itulah di lapangan. Yang kedua, ternyata mencari tempat-tempat strategis itu juga nggak mudah, tidak gratis karena harus berbayar gitu. Nah, itu problem. Karena harus ada kos yang muncul, kos SDM, kos untuk ini ya, untuk tempat, sewa tempat, dan menghonor orang yang jagain jualan. Nah, itu berat gitu. Berat. Berarti ya dari SDM-nya pun kita mungkin BMT kesulitan mencari orang komitmen. Betul. Nah, maka di situ kita mencoba sekarang itu masuk baru pada tahap itu. Kita inkubasi bisnis. Ya, kita inginkan ada entrepreneur muda yang lahir dari kampus, terutama dari
Fakultas Ekonomi. Itu yang kita gitu. harapkan gitu. Ya, sih, Pak. Jadi kalau untuk ini kita nggak tahu ini ya kita belum punya data yang bagus. Misalnya banyak sudah kita kasih modal, gitu. Modal dana. Tapi kita belum punya data yang bagus mana yang sukses karena mereka yang sudah kita kasih itu mereka karena sudah yang mapan, yang sudah jalan. Oh, yang sudah bukan merintis gitu. Bukan merintis ya. Nah, itu. Berarti itu salah satu kendala terbesar ya bisa dibilang. Ya. Oke Pak, kalau kita lihat nih masyarakat bahkan mahasiswa ini literasinya terhadap lembaga-lembaga seperti BMT ini kan kurang ya Pak ya. Dari BMT sendiri apakah kedepannya ada usaha untuk meningkatkan inklusivitas pengetahuan terhadap edukasi agar masyarakat tuh mahasiswa bisa tahu nih BMT itu ada produk-produknya. Sebenarnya sudah berapa ini ya tahun 2022 kemarin itu hampir di setiap fakultas kita pasang spanduk loh. Spanduk. Termasuk di FEB. Ada spanduk BMT itu, ada itu. Oh iya, yang ada satu. Ada satu spanduk satu. warnanya itu krem dan itu Ya, dan hijau itu. Itu di hampir setiap fakultas kita taruh itu. Ya, sesuai itu. Nah, yang kedua kita roadshow. Yaitu bagian dari literasi ya, roadshow gitu. Nah, yang ketiga kita sebenarnya ada juga web. Cuman web ini karena tidak ada yang ngawal gitu yang mengupdate. Nah, ini ada kesulitan kemarin lewat web gitu. Nah, tapi sebenarnya insya Allah ke depan ya kita punya planning karena kebetulan tahun ini kami habis mengganti sistem pengelolaan ini transaksi kita, sistem pengelolaan BMT-nya keuangan itu kita ganti dari sistem Simple Corp ya kepada USI sekarang gitu. Nah, nanti dari USI ini kita akan naikkan. Sekarang masih kita pakai yang aplikasi standar. Nanti standar ini kita naikkan dengan aplikasi Android. Nah, kalau Android nanti bisa langsung ke HP. Oh, berarti untuk BMT sendiri mau menciptakan aplikasi ya, Pak? Enggak, aplikasi kita beli. Oh, belum. Jadi, sebenarnya tidak beli benar kemarin kita kebetulan ikut ini ada program KNKS itu ya komite ini ekonomi syariah itu kita diajak ini pelatihan. Nah, setelah pelatihan kita dikasih gratis ini aplikasi. Nah, cuma aplikasi ini kan baru standar harus. Nah, kalau mau naik di upgrade lagi itu yang bisa connect ke ini Android. Nah, bisa di-download ya. Bisa di-download dan bisa ini mitra nanti anggota bisa ngecek dari handphonenya. Saldonya berapa, butuh pembiayaan bisa langsung gitu, nggak perlu datang gitu. Tapi sebentar lagi ini kita lagi inilah, kita lagi mereview ini yang aplikasi yang standar ini. Project besar ya bisa. Iya, betul. Saya pernah ngelihat kalau nggak salah tuh ada website gitu dari BMT untuk jualan produk-produk. Itu kalau kita misalkan saya sendiri menjadi anggota bisa Pak untuk menyebarkan produk saya di website tersebut? Bisa. Memang itu kita masuknya sebagai marketplace. Marketplace ini gitu. Dan sebenarnya kemarin kita sudah ada ini ya tahun 2019 kami sudah berkolaborasi, cuman juga nggak jalan dengan fintech. Pernah dengan fintech Amanah? Bekerja sama dengan fintech? Iya, dengan fintech. Bahkan kita udah jadi anggota dia gitu. Nah, cuman kayaknya juga fintechnya juga sekarang juga hilang aja gitu kayaknya gitu. Iya sih Pak, karena vintage itu kadang banyak yang betul ketika tidak serius juga mengelolanya juga ini gitu. Iya, Pak. Oke Pak, menurut Bapak kalau kita lihat Indonesia itu kan salah satu negara dengan sektor informal UMKM terbesar ya. Kita itu sebenarnya negara kita itu pertumbuhan ekonominya itu ditopang oleh UMKM. Ya, pasti. Lebih dari setengahnya. Menurut Bapak sebenarnya BMT itu bisa nggak sih menaikkan kelas, jadi UMKM yang biasa-biasa aja jadi tingkatannya menjadi lebih tinggi dan berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia? Sangat bisa ya? Sangat bisa. Tetapi di lapangan tidak semudah itu melakukan. Secara teori ya. Iya, prakteknya ada hambatan. Apa hambatan? Kita juga permodalan. Funding tidak mudah ya. Bank mudah dapat dari pemerintah. KUR, dapat dana KUR. Kan bank-bank dapat KUR.
dengan hanya 4%. Dilempar pemerintah kan ke bank-bank itu. Bank nggak mau lempar ke koperasi, dia lempar ke BPRS. Ya, BPRS sudah dia lempar 8. Nah, ketika di BPRS dia melempar lagi ke koperasi termasuk ke BNT, sudah di 13-14%. Nah, BNT ketika melempar lagi kan harus di atas 20. Nah, ini persoalan. Jadi kita terus terang semuanya koperasi di Indonesia menghadapi persoalan permodalan. Berarti sebenarnya sih masalah permodalan ini kayak pemerintah itu kurang ya, Betul. Kurang perhatian kepada ini. terhadap- Jadi UMKM akan hidup kalau lembaga-lembaga keuangan koperasi ini di backup. Padahal kalau zaman dulu itu yang saya tahu koperasi itu tulang punggung ekonomi Indonesia padahal. Iya, ya itu undang-undang dasar. Undang-undang dasar dasar. kita kan pasal apa 30 ya. Iya. Itu menyatakan bahwa ekonomi berbasis kerakyatan yaitu bentuk koperasi. Gitu. Bung Hatta kalau nggak Iya, salah yang memang. sering Memang tokoh-tokoh. mengeluarkan koperasi. Iya, Pentingnya koperasi. tokoh koperasinya Bung Hatta. Bung Hatta. Iya ya. Nah, jadi kenapa? Dan ini mungkin tidak ini ya. Kenapa ini terjadi? Karena faktanya sekarang orientasi kebijakan pembangunan kita kan liberal, bahkan neolib sekarang. Yang diperhatikan kan, bank kan lebih suka minjemin uang ke orang lah, ke pengusaha besar. Kenapa? Cepat, Cepat betul. jelas, Jelas. udah bisa dihitung. Udah bisa. Iya sih. Ya. Tapi kalau ke bawah, Bawah. dia ragu. Iya. Ini masyarakat siap nggak ini? Apa? Konsisten nggak dia membayar angsuran? Kan itu persoalan. Gitu. Itu ada persoalan, ada gap. Gitu. Nah, di gap ini seharusnya. Nah, ini kemarin sih termasuk ini ya ketua BMT Bu Is itu juga sekarang dia ikut juga berkontribusi di dalam beberapa ini perumusan undang-undang. Jadi undang koperasi ini kemudian dirubah. Dan salah satu yang dituntut adalah koperasi juga punya lembaga LPS, lembaga penjaminan simpanan. Nah, jadi kalau ada begini, kepercayaan masyarakat akan tumbuh kepada koperasi lagi. Gitu. Betul. Kepercayaan Ya, masyarakat. jadi persoalan kenapa kita belum bisa optimal membangun UMKM, membentuk UMKM, ada persoalan LPS, permodalan. Permodalan. Yang kedua, nah ini saya akan adakan persoalan kedua, SDM. Tidak semua, termasuk mahasiswa UIN yang mau jadi pengelola BMT. Nah, itu dia Pak, permasalahannya. Itu. Padahal bersebelahan. Tuh. Ini pengelola BMT kita, itu bukan alumni UIN sini, Pak Kodir, itu dari Jogja. Oh berarti mayoritas Dari bukan luar. dari sini, malah bukan. Wah, Iya, nggak ada. aneh ya Pak ya sebenarnya. Tidak aneh, kalau saya udah tahu sebabnya. Karena mahasiswa kita sekarang sudah pragmatis. Saya dapat berapa kalau saya bekerja di BMT? Nah, ini persoalannya. Idealismenya nggak ada. Iya idealisme. Padahal kan. Kalau kita tuh kerja dulu lah, tunjukkan prestasi, tunjukkan kinerja, nanti kita ini kan. Iya sih Pak. Ya kalau sudah ini kita berkembang memajukan di BMT. Nah ini bedanya. Kalau jadi pegawai di BMT, kalau sudah punya satu visi, pengelola bisa menentukan gajinya sendiri. Iya. Bisa menentukan gaji sendiri. Dia mau gaji berapa? Kami pengurus memfasilitasi. Karena kami di sini setiap ini membuat RAB. RAB ada plan A, plan B, plan C. Nah, kalau plan A ini standar yang sudah berjalan. Plan B kita naikkan, ya mungkin sekitar 20%. Plan C itu udah di 40% gitu. Ya, plan B 50% naiknya gitu atau 100%. Silakan. Pengelola mau yang mana? Kalau ini keuntungan akan segini. Gaji akan bisa naik sendirinya. Itu. Di bank kan nggak bisa nego begitu. Nggak bisa kayak gitu. Di BMT kita bisa nego itu. Kalau pengelola mau ini bisa nentuin gajinya sendiri. Saya mau dapat berapa? Nah itu. Dengan kesadaran sendiri. Itu ini milik kita bersama, bukan milik. Itu bedanya gitu. Iya bingung. Itulah esensi koperasi. Koperasi di situ iya. Ya itu. Bersamaan. Kalau di bank kan nggak ada. nasabah nggak bisa masuk. Bisa nggak saya dikasih ini gitu? Nggak bisa. Kapitalis ya. Iya gitu. Iya sih. Tuh. Melihat Indonesia, koperasi itu kan sebenarnya tulang punggung perekonomian. Salah satu koperasi terbesar bahkan ada di Eropa. Saya bingung
di Eropa yang merupakan negara kapitalis ya. Kita kan Indonesia itu di dalam darah kita itu ada darah gotong royong, darah kebersamaan. Tapi kenapa koperasi itu bisa ini ya Pak ya? Bisa kurang. Bukan, gitu dia buat kapitalis masyarakat. itu kan sudah pada tahap lanjut. Hmm. Dasarnya tetap dia koperasi. Hmm. Misalnya, ya saya pernah di New Zealand studi. Itu perusahaan namanya Fonterra dan ada perwakilan di Indonesia. Susu New Zealand itu. Oh, kalau nggak salah Fonterra itu dia yang banyak mengekspor susu ya? Iya, susu seluruh dari New dunia. Zealand. Iya. Iya. Itu Hebat. hebat itu. Tahu nggak badan hukumnya? Koperasi. Nah, itulah saya bingung. Koperasi gitu. Jadi dia tetap ini apa? Landasan ininya bentuk dasarnya adalah koperasi. Tetapi kemudian aksen korporasi. Korporasi. Nah, ini yang dilakukan oleh Cina hari ini. Ya, saya juga pernah ke Cina tahun 2020. Saya cari barang sederhana saja, OHP. Ya, OHP untuk kayak LCD gitu ya, sebelum LCD itu. Saya ke Cina. Saya mau cari bang, ada mitra sana, kita diajak. Saya tidak diajak ke pabrik. Saya diajak ke rumah-rumah tangga. Ini Pak, ini yang bikin skrup, ini yang bikin lampunya, ini yang bikin ininya itu piringan kacanya gitu, pantulan gitu. Ini yang casingnya. Gitu. Jadi setiap rumah tangga itu dalam kelompok disuruh membuat komponen-komponen barang. Pabrik cuma tinggal merakit doang. Jadi nggak perlu dia bikin pabrik besar gitu. Dia cukup pabrik yang merakit hasil saja. Hasil komponen-komponen yang dibuat di rumah tangga. Apa jadinya ini? Ini kan prinsip koperasi. Iya. Ya, melahirkan sebuah produk itu bersama-sama. Bersama-sama. Dan ketika semuanya untung, semuanya kena netes. Iya. Yang bikin komponen tadi dapat. Kan? Yang punya pabrik dapat. Ya, pemerintah yang memfasilitasi dapat. Makanya Cina dasar. Kenapa Cina hari ini kuat dan dahsyat ya? Ya, dahsyat itu paling ini pembangunannya. Karena itu. Iya sih Pak. Tetap landasannya gotong royong, koperasi. Gotong royong. Tapi dengan pengembangannya pada bentuk koperasi kapitalis. Nggak boleh. Iya, betul banget Pak. Kalau kita salah, terbalik. Iya. Terbalik. Apa yang saya katakan terbalik? Anda tinggal di mana saya tanya? Kampung di mana? Pondok Aren. Dari sini ke Pondok Aren, berapa Indomaret dan ini Alfamart Anda ketemuin? Wah, bisa beli puluhan Pak. Setiap 200 meter, bahkan dalam itu ada 3, kan? Itu punya siapa? Nah, itu Pak. Kan punya konglomerat. Artinya ini yang masuk merusak tatanan yang paling bawah. Siapa? Warung-warung kecil, warung masyarakat. Harusnya dibatasi. Iya. Ya, yang koperasi punya koperasi hanya berhenti sebagai grosir dan itu hanya di kabupaten, di kota besar. Betul. Untuk ke bawah biarkan warung-warung. Nanti warung ngambil dari itu, dari koperasi itu sebagai Kebalik dia ya? grosir. Kalau di Indonesia kebalik ya. Nah, ini balik. Kan? Artinya mengambil pangsa pasar dari masyarakat kecil. Yang harusnya punya koperasi yang memainkan. Nah, inilah menjadi persoalan kenapa koperasi tidak berkembang di Indonesia. Salah satunya ada kebijakan yang tidak memihak sebenarnya koperasi. Tendensi pemerintah kecenderungannya terhadap koperasi bisa dibilang malah kayak nggak ada ya Pak ya. Kayak ya setengah hati. Setengah hati gitu. Setengah hati. Nah, saya nggak tahu, kita lihat sekarang. Ini kan Presiden baru Prabowo punya ini, ingin mendirikan itu koperasi rakyat itu 80.000 koperasi di setiap desa gitu. Nah, kita lihat ini itu tidak mudah. Ya, karena membangun infrastruktur koperasi tadi itu kan ada kebersamaan. Untuk orang bisa bersama itu harus satu visi. Harus satu misi. Ya, kalau nggak satu visi berantakan. Ya, habis uang 5 miliar satu desa habis nanti dalam nggak sampai setahun habis gitu. Itu kira-kira persoalan-persoalan yang kita hadapi gitu ya. Jadi ada persoalan funding, ada persoalan SDM, ada persoalan kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak memihak koperasi gitu. Padahal melalui koperasi kan kalau kapitalis gitu kayak kan itu kan tetesan kecil ya ke masyarakat. Iya. Berbeda kayak kalau koperasi itu bagaikan air sungai yang banyak itu yang menyelimuti masyarakat sehingga
masyarakat itu kesejahteraannya meningkat. Iya. Kalau tadi Bapak bilang Cina yang input produksinya dari masyarakat Indonesia sendiri, seharusnya Indonesia bisa mengimplementasikan Harus ya? bisa. Kalau kita harus mengikuti Cina sekarang kalau ingin maju. Betul. Ya, karena Cina hari ini sudah mengalahkan Amerika. Hmm. Ngalahin Jepang, ngalahin bahkan Jauh. Korea sudah juga tersusul sekarang. Coba Anda lihat di jalan sekarang sudah ada mobil bagus tuh. BYD itu, BYD. Iya, BYD. Ya, itu Mobil listrik. udah banyak itu ngalahin itu kan, nggak nyangka. Kita bikin kita. sepeda aja belum, motor aja belum bisa gitu kan. Itulah Pak, pemberdayaannya kurang ya Pak ya. Mungkin itu aja Pak. Oke, cukup. Ya, untuk podcast kita. Iya. Oke, jadi teman-teman, podcast kita nih bersama Pak Rusdi udah selesai. Gimana? Menarik banget nggak sih membahas tentang BMT? Jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat di Indonesia itu literasi kita terhadap koperasi, terhadap BMT itu kurang. Padahal kalau kita merujuk negara-negara lain, New Zealand, Cina, ini tuh bisa menjadi penopang perekonomian kita ya Pak ya. Akan tetapi sayangnya kita itu di Indonesia kurang. Oleh karena itu sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Mau tidak untuk mensejahterakan masyarakat, mau tidak untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Dimulainya itu sebenarnya dari koperasi seperti BMT. Nah, terakhir saya ingin katakan bahwa kehadiran BMT ini salah satu kita punya visi adalah menjadi role model. Ya, keuangan mikrosyariah berbasis kampus. Dengan titik tekan apa? Kita titik tekan ingin melahirkan entrepreneur dari kampus. Ya, itu sebenarnya ini cita-cita kita gitu. Nah, ini yang belum terwujud. Ya, mudah-mudahan ya ke depan kita bisa bersama-sama mewujudkan ini gitu ya dengan dukungan seluruh stakeholder sivitas akademika kita gitu. Oke, gitu aja dari saya Ridwan untuk podcast kali ini. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.